Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, bagaimana situasi dan kondisi ibu bapak? Apakah tetap sehat? Itu doaku. Dan saya percaya, meskipun masa pandemi, kita tidak kehilangan harapan. Selain hati-hati, kita berdoa kepada Tuhan dan kita meyakini kasih dan penyertaan Allah. Saudara, hari ini RHI, Renungan Hari Ini, akan membahas satu tema: asal muasal penyakit. Asal muasal penyakit dalam perspektif Alkitab. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo, siap untuk mendampingi dalam RHI Renungan Hari Ini dalam tema asal muasal penyakit. Saya berharap tema ini menambah wawasan kita, tapi tema ini juga mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup lebih baik dan lebih dekat dengan Tuhan justru di tengah pandemi ini. Salam, dan mari kita berefleksi bersama-sama dengan membuka firman Tuhan. Mari kita membaca. Pertama adalah firman Tuhan di dalam kitab Kejadian. Kejadian adalah kitab yang paling depan untuk Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, Jawa, dan seterusnya. Tapi kalau saudara membaca Alkitab bahasa asli, ya, namanya Biblia Hebraika, bahasa Ibrani, Hebrew, saudara harus membaca kitab Kejadian itu dari belakang, karena bahasa Ibrani itu bacanya dari kanan ke kiri, jadi dari belakang. Oke. Baik, ini kita baca terjemahan bahasa Indonesia. Kejadian 3 ayat 16. Yang demikian. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Kejadian 3 ayat 16. Saudara, rasa sakit penderitaan baru muncul setelah manusia jatuh dalam dosa. Kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, saudara akan menemukan begitu menciptakan ini makhluk hidup, binatang, tumbuhan, Tuhan mengatakan semuanya baik. Begitu juga ketika menciptakan manusia, semuanya baik. Semuanya baik. Tapi ketika manusia jatuh dosa, maka relasi dengan Tuhan putus. Bahkan Tuhan mengatakan, kamu akan mati. Kemudian nanti pada perikop berikutnya setelah Kejadian 3 ini, begitu tegas umur manusia dibatasi. Kita membaca misalnya di dalam kitab Kejadian pasal 6. Di situ diungkap bahwa kejahatan manusia makin besar. Dikatakan begini, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya karena makin jahat setelah berdosa. Bahkan di ayat sebelumnya, ayat 3, Kejadian 6 ayat 3, saudara akan menemukan tulisan ini. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Pembatasan umur, kematian datang. Sakit penyakit, penderitaan, kematian muncul karena dosa. Karena manusia memilih untuk dosa ketimbang taat
pada firman Tuhan. Saudara, jadi kalau saudara tanya, asal muasal sakit penyakit penderitaan, ya dosa, saudara. Dosa manusia. Dosa manusia, Adam, Hawa, dan semuanya. Dosa yang terus makin lama makin berkembang. Adam, Hawa, nanti ada anak. Misalnya kita baca namanya Kain dan Habil. Kain dan Habil tidak rukun. Iri hati menguasai hati kakaknya si Kain, dan kemudian dia tega membunuh adiknya sendiri, Habil. Ada di sini kan? Dan kita membaca kejahatan itu makin besar, sehingga Kejadian 6 tadi mengungkap Tuhan menyesal menciptakan manusia. Kejahatan itu terus berkembang, terus berkembang, terus berkembang. Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan menemukan bagaimana contoh yang baik buruk ada di sana. Ya, maka RHI Renungan hari ini dibuat setiap saat untuk membantu ibu bapak supaya kita merenungkan meskipun cuma 10-15 menit. Kalau Anda ikuti terus di channel ini akan mendapat berkat. Ya, ini saudara. Kita juga membaca di Alkitab bagaimana ada anak muda yang diberkati Tuhan. Tidak hanya gagah dan ganteng dia, tapi dia juga mempesona, perkasa, dan dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya luar biasa. Tapi kita tahu pemuda yang hebat ini nanti hancur, menderita. Dia merasakan sakit penyakit, tidak hanya fisik, karena dia dipukuli, dia dirantai, bahkan dia dicukil di punya bola mata, dia buta, dan dia diludahi, ditampar, menderita lahir batin. Bukan karena kesalahan Tuhan. Dari mana? Karena dosa yang dibuatnya sendiri. Jatuh cinta pada perempuan nan elok, jelita, seksi, tapi tidak setia dan mengkhianati. Simson, dia menderita karena dosanya sendiri, dan dia membocorkan rahasia yang tidak perlu dikasih tahu. Itu perintah Tuhan, tapi diberitahu juga kekasihnya itu, dan kekasihnya itu memberitahu kepada musuh-musuhnya kalau Simson itu dicukur rambutnya maka dia hilang kekuatannya. Dan kemudian ketika dia tidur, kekasihnya yang cantik, jelita, seksi, tiada tara itu ternyata ibarat iblis betina. Dicukur dia punya rambut, habis kekuatannya. Dosa. Jadi jangan kita berkata Simson menderita karena dosa. Dosanya sendiri. Dosa. Begitu juga asal muasal sakit penyakit. Dosa, saudara. Dan dosa itu tumbuh dan berkembang. Dosa itu tumbuh dan berkembang. Mari kita lihat. Kitab Roma pasal 5. Kitab Roma pasal 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12 mengatakan demikian. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dosa itu menular dengan amat sangat cepat dan tidak bisa dihentikan, bahkan dengan masker, karena dosa bukan virus. Dosa lebih jahat dari itu. Saudara, ini yang terjadi. Oleh sebab itu kita melihat dosa terus berkembang. Orang diberkati malah lupa diri. Orang sengsara tidak ingat Tuhan. Orang mulia akhirnya juga malah meninggalkan Tuhan.
sehingga masa tuanya juga sengsara. Dia menulis kitab Ratapan, dalam bahasa Jawa Kidung Pengaduk. Ya, kurang apa Salomo, tapi kemudian dia jatuh juga dengan para istrinya yang banyak itu. Secara penyakit muncul asal muasalnya dari dosa. Dan sekarang setelah berkembang, maka penyakit muncul dengan berbagai macam. Penderitaan muncul dengan berbagai macam. Bisa karena dosa, bisa karena diri sendiri, bisa karena orang lain, bisa karena hukuman Tuhan, bisa karena kuasa iblis. Besok kita bahas hal ini. Tapi hari ini saya cukupkan bahwa asal muasal penyakit adalah dosa. Kalau saudara dan saya keturunan orang berdosa, maka saudara dan saya mesti bisa sakit. Tidak peduli saudara kaya raya seperti apapun, tidak peduli saudara pandai seperti apapun, tidak peduli saudara saleh seperti apapun. Asal saudara dan saya ini manusia, turunan manusia, orang berdosa, maka kita bisa sakit. Itulah sebabnya orang-orang beriman pun bisa sakit. Kita akan bahas lebih lanjut pada episode berikutnya, tapi episode kali ini kita memegang satu poin penting, yaitu asal muasal penyakit adalah karena dosa. Tuhan memberkati. Kita akan bicarakan lanjutannya pada episode berikutnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman pada saat ini. Kami disadarkan bahwa sakit, penyakit, penderitaan bukan karena kehendak Tuhan. Kami disadarkan bahwa sakit, penyakit, dan penderitaan adalah karena dosa manusia yang terus bertumbuh, berkembang, menjalar, mempengaruhi, bahkan mengenai kami semua. Sehingga kami adalah keturunan orang berdosa yang tentu bisa sakit. Hari ini kami disadarkan, dan kami hari ini mendapat pengetahuan yang penting supaya kami bisa menjaga diri dan bagaimana kami melepaskan diri dari pengaruh dosa di dalam Yesus. Tuhan berkatilah untuk episode berikutnya. Kami akan membahas hal ini lebih detail lagi tentang bagaimana sakit, penyakit, dan orang beriman relasinya. Tuhan berkati supaya kami di tengah pandemi terus memohon dan berserah kepada Allah. Demi Kristus pengantara kami. Amin.